Sejak Sintayong melatih timnas Indonesia, banyak sekali sejarah dan prestasi yang dialami oleh timnas Indonesia. Dari mulai lolos dari Piala Asia hingga masuk kualifikasi Piala Dunia ke putaran ketiga. Taktik yang baik, cerdik, dan kedekatan para pemain dan pelatih tentu menjadi alasan utama timnas Indonesia dapat maju sejauh ini. Bahkan dalam sebuah wawancara, Sintayong mengatakan bahwa kedekatan pemain dan pelatih itu harus dijaga dan sangat penting dalam sebuah tim. Sintayong pun bercerita tentang bagaimana cara ia mendekatkan diri pada pemain timnas Indonesia sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi satu tim yang solid. 사실 선생과 제자는 너무 이렇게 갭이 높기 때문에 내가 먼저 다가가지 않으면 선수들은 나를 되게 어려워하고 그런 부분이 있기 때문에 내가 먼저 선수들한테 다가가서 훈련이나 이런 부분에 있어서는 상당히 엄격하게 같이 있어야 되지만 그러지 않을 때는 선수와 항상 하나가 되는 그런 모습을 보여줘야 되고 선수 또한 나를 따라올 수 있게끔 같이 스킨십도 즐겨야 되고 나는 우리 선수들 내가 믿고 있기 때문에 뽑아놓는 선수들이고 내가 뽑아놓는 선수들 싫어할 필요는 없고 내가 뽑아놓는 선수들 사랑하면서 만들어줘야 되는 게 내 의무고 하기 때문에 항상 내가 먼저 다가가서 선수들에게 서슴없이 장난치고 같이 스킨십을 즐기는 것처럼. Dalam wawancara terbarunya, Sintayong mengatakan kelemahan timnas Indonesia yang baru ia ketahui yaitu adalah sikap gak enakan, terutama pemain timnas Indonesia yang berasal dari liga lokal. Hal ini di cover atau diperbaiki oleh Nathan De Jong. Ia mampu menegur kawan setimnya ketika berbuat kesalahan passing atau oper. Dan Sintayong mengaku sangat kagum dengan sikap terbuka Nathan De Jong itu karena bisa mengcover kekurangan timnya. 그 나단에 있어서는 사실은 우리 선수들이 그런 부분은 좀 배워야 된다. 우리 선수들이 전혀 팀에 경기할 때 커뮤니케이션을 잘 하지 않는 그런 문화적인 게 있어서 선수들끼리 좀 오해가 있는데 선수들이 우리 대표 선수들이다 보니까 사실은 전술에 있어서 말 전술, 커뮤니케이션 전술이 상당히 중요한데 우리 선수들이 너무나 조용하게 경기하다 보니까 서로가 일정상 시간도 부족하고 하다 보니까 나는 사실 나탄에 대해서는 상당히 긍정적으로 얘기를 한다. 우리 선수들 훈련할 때마다 계속 얘기를 하라고 내가 주문하는데도 불구하고 우리 선수들은 그런 부분에 있어서는 좀 쑥스러워하고 미안해하고 하다 보니까 좀 아쉬운 부분이 있는데 그거는 경기장 안에서 하는 얘기이기 때문에 서로가 이해할 것이고 크게 문제될 것은 없다고 나는 생각합니다. Masyarakat Indonesia tentu kita nggak kaget dengan perilaku pemain lokal timnas Indonesia karena sikap ramah dan gak enakan yang memang sudah menjadi langganan sikap sifat yang turun-temurun terjadi di Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalian kalau sikap ini tuh sebenarnya nggak baik. Dalam psikologi ini namanya people pleaser. People pleaser adalah sikap nggak enakan yang bisa merugikan diri sendiri. Karena kita cenderung untuk selalu menerima apapun permintaan orang atau saran orang tanpa mempertimbangkan saran atau keinginan kita sendiri. Nah, dampak buruknya adalah ketika hal ini terjadi terus-menerus, maka kita akan kehilangan integritas akan diri kita sendiri. Kita akan cenderung manut patuh tanpa bisa mempertahankan pernyataan atau pendapat kita di masyarakat. Hanya dengan tujuan agar kita dapat disenangi oleh semua orang. Padahal, seperti diketahui, kita nggak mungkin bisa menyenangi semua orang. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya kriteria atau kredibilitasnya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan belum tentu itu menyenangkan orang lain karena hal normalisasi dan kesenangan orang lain itu berbeda dengan kita, nggak selalu sama. Nah, untuk lebih paham lagi, ayo kita bahas bersama apa sih arti people pleaser dan bagaimana sih karakteristiknya. People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman. Jangan cabut dong, gak asik loh.
Oke. Tapi dalam hati ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian. Dia cantik banget ya. Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya. Iya, gayanya norak banget. People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil. Mar, sini dong, gue ada gosip nih. Ntar ya, gue ada meeting. Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana. 70-an, jadul banget. Tapi gue suka loh musik 70-an. Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini. Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget. Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang, karena disukai semua orang itu juga nggak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Nah, gimana nih guys? Udah makin paham belum sama arti people pleaser? Intinya adalah kita boleh jadi orang paling ramah, kita boleh jadi orang baik, kita harus selalu menolong orang. Tapi bukan berarti kita nggak enakan terus-menerus dan terus memaklumi sikap buruk orang lain atau sikap nggak disiplin orang lain. Kita harus berani bilang tidak, harus berani menegur jika salah. Itu tidak perlu ditakutkan karena itu untuk kebaikan kita sendiri bahkan negara, seperti yang terjadi pada Timnas. Kita diskusi di kolom komentar ya, menurut kalian gimana tentang sikap people pleaser atau nggak enakan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Penikmat Viral ya guys untuk info menarik lainnya.